Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Majlis salat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertama dan senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, karunia yang dilimpahkannya kepada kita sekalian selaku hamba-hamba ciptaannya. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Hari ini adalah tanggal 8 Zulhijjah. Para jamaah haji kita yang saat ini masih berada di kota Makkah, pagi ini mulai persiapan untuk berangkat menunaikan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah besok tanggal 9 Zulhijjah. Saat ini di tempat kita adalah pukul 5:30. Berarti di Mekah sekarang kurangi 4 jam. Pukul 1:30. Berarti para jamaah kita sedang persiapan untuk menuju Masjidil Haram untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Majlis jarak antara Mekah dengan Arafah itu lebih kurang 25 km. Kira-kira dari sini ke Bandar Lampahan atau ke Lampahan. Jutaan jamaah haji pada waktu yang sama menuju tempat yang sama, yaitu Arafah, untuk mengikuti kegiatan sebagai puncak penyelenggaraan ibadah haji, yaitu wukuf, yang dimulai pada besok tanggal 9 Zulhijjah pasca atau setelah tergelincir salat zuhur ke kita ini. Diawali dengan khutbah wukuf, dilanjutkan dengan salat zuhur dan salat asar, biasanya dijamak takdim dan kasar. Setelah itu para jamaah melakukan kegiatan-kegiatan beristighfar, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain-lain. Itulah kegiatan di waktu wukuf itu sampai dengan waktunya terbit fajar besoknya, yaitu tanggal 10 nanti Zulhijjah. Di daerah kita ini tentu pada saat hari raya haji, pada saat terbit fajar, tapi biasanya tengah malam sudah berangkat meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah dan Mina. Itu diatur tentunya, tidak bisa kehendak sendiri, tapi ada yang mengatur, yaitu pimpinan rombongan atau pimpinan kloter. Bagi kita majelis yang kebetulan tidak atau belum diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, apa makna daripada penyelenggaraan rangkaian ibadah haji itu? Yang pertama, hari ini 8 Zulhijjah dan juga besok 9 Zulhijjah, kita sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan puasa sunat, yaitu puasa tarwiyah dan puasa Arafah besok.
Kedua hari istimewa ini Allah berikan ganjaran sebagai penghapus dosa-dosa kita di masa yang lalu. Selanjutnya, mulai pada 10 Zulhijjah atau hari raya nanti sampai dengan hari tasyrik yang ketiga, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kita disunatkan untuk melakukan satu ibadah, yaitu berkurban. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Bapak Imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Banyak sekali telah kuberikan nikmat kepadamu, kata Allah kepada kita sekalian. Kalau terjemahan atau tafsir dari Al-Quran yang diterbitkan di Madinah, yang biasanya dibagi kepada jamaah haji dan umrah, makna daripada ini adalah Allah menyediakan surga Al-Kautsar di yaumil mahsyar kelak kepada kita. Para ahli tafsir yang lain, terutama dalam kelompok ahli tafsir Universitas Islam Indonesia, memperluas makna daripada Al-Kautsar ini, yaitu di dunia ini pun kita telah dapat menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Yang pertama, sebagai contoh, walaupun nikmat itu tidak bisa kita hitung, nikmat itu tidak bisa kita timbang, biar kita sendiri yang menerimanya, karena begitu banyak, begitu luasnya nikmat Allah. Salah satu contoh adalah oksigen. Kita bisa datang ke masjid atau rumah Allah ini dari rumah masing-masing karena paru-paru kita masih bisa menyerap oksigen yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara, begitu bangun, dalam tidur, dalam rumah, dalam ruangan, dalam kantor, di kebun, apalagi oksigen berlimpah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oksigen ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, lebih penting daripada nasi dan yang lain-lain. Kalau nasi 2 hari 3 hari mungkin kita masih bisa tahan kalau tidak makan nasi, tapi oksigen hanya hitungan detik, hitungan menit. Kalau tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan kita lagi. Inilah contohnya saudara-saudara, majelis yang dimuliakan Allah. Buktinya, kalau paru-paru kita tidak bisa berfungsi sehat normal, tidak bisa menyerap oksigen yang disediakan Allah, di rumah sakit biasanya diberi tabung oksigen sebagai alat bantu. Karena apa? Karena begitu pentingnya bagi kehidupan. Tanpa oksigen tidak ada kehidupan, dan oksigen itu mahal. Contoh lain adalah cahaya. Kalau tidak ada cahaya di siang hari, mungkin tidak ada juga kehidupan. Mahal. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, malam di rumah kita saja dengan skala yang kecil, dengan cahaya buatan yang dibantu oleh PLN, berapa nilainya? Bagaimana kalau kita ke kebun memasang listrik? Bagaimana kalau kita ke sawah memasang listrik? Bagaimana kalau kita ke kantor memasang listrik? Tidak mampu kita bayar itu. Tidak mampu kita bayar. Kebutuhan lain yang besar adalah air. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini pun terdiri dari sebagian besar adalah air. Berapa nilai air? Kita beli aqua, berapa nilainya itu?
Tapi Allah tahu bahwa hambanya tidak mampu menyediakan, membeli kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan banyak oleh tubuhnya. Maka Allah berikan secara gratis. Cahaya gratis, air gratis, oksigen apalagi. Tapi ada perintah Allah di dalam ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Telah kuberikan banyak nikmat kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka inilah perintah Allah. Pertama, dirikan salat karena Allah. Jangan mendirikan salat karena pemimpin. Jangan mendirikan salat karena kepala perusahaan. Kursi kepala perusahaan tekuni kita salat. Jangan. Karena Allah, dirikan salat karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Dan ini satu cuma ada dalam bulan Zulhijjah ini. Berkurbanlah. Dua perintah ini yang digandeng Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan salat, dirikan salat, dan berkurbanlah. Kurban dalam arti penyembelihan hewan kurban. Waktunya dalam setahun hanya 4 hari, yaitu pada hari raya puncak, hari raya haji, dan 3 hari tasyrik berikutnya. Jadi kalau kita insya Allah nanti salat Idul Adha-nya hari Jumat, maka kurban kita setelah kita selesai menunaikan salat haji, dilanjutkan 3 hari berikutnya, Sabtu, Minggu, Senin sampai Asar. Itu cuma waktu untuk berkurban yang dimaksud, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam wujud penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu, majlis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kurban ini waktunya sangat terbatas. Dari 365 hari dalam 1 tahun, hanya 4 hari yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala hari untuk berkurban. Usahakanlah, marilah kita berusaha. Masih ada waktu. Hari ini Rabu, masih ada 5 hari lagi ke depan sampai akhir nanti hari tasyrik. Bagi yang masih memungkinkan, marilah kita berkurban, walaupun dengan seekor kambing atau biri-biri. Kita usahakan. Untuk yang lain pun kadangkala lebih besar, kita keluarkan uang. Untuk merehab, memperbaiki Honda, mobil kita pun kadang-kadang habis lebih dari 3 juta. Berkorban ini, kalau 1 ekor kambing rata-rata sekarang 3 atau 3,5 juta. Kita usahakan. Masih ada waktu, saudara-saudaraku. Majelis subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang diperintahkan Allah di dalam surat yang pendek ini, surat yang terpendek di dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ini, dapat kita laksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.